Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberitakan firman Tuhan dalam persekutuan doa Bajem GKI Pudak Payung pada malam hari ini. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Namun kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, lalu ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian pada malam hari ini. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mari kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, pimpin kami semua, Roh Kudus berbicara kepada kami semua, dan biarlah firman Tuhan yang diberitakan pada malam hari ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk firman Tuhan pada malam hari ini, saya diberi tema tentang pendidikan. Dan saya menggumuli hal ini, sehingga dalam pergumulan itu, saya memberikan tema metode pendekatan Yesus dalam mendidik muridnya yang unik. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, maka tema ini sangat relevan dengan keadaan kita pada saat ini. Ketika kita tahu bahwa Maret 2020 COVID mulai melanda Indonesia, dan sebelumnya sudah mulai menyebar ke seluruh dunia, COVID-19 tidak hanya membahayakan kesehatan manusia, tetapi COVID juga mengubah pola pendidikan anak-anak kita, mengubah pola belajar mereka. Belajar yang biasanya dilakukan setiap hari di sekolah, kemudian diganti dengan belajar di rumah. Gurunya adalah orang tua, dan guru di sekolah
hanya ikut perkembangan melalui WA. Akibat dari pola pembelajaran seperti ini, banyak orang tua yang berteriak karena perubahan pola belajar dari sekolah dipindah ke rumah. Teriaknya tentang apa, Bapak Ibu? Teriaknya karena yang pertama mengenai device yang digunakan. Ada orang tua yang tidak punya laptop, yang tidak punya HP. Terus bagaimana anaknya bisa belajar? Itu menyulitkan mereka. Kalau punya HP ataupun laptop, itu kemudian kuotanya dari mana? Ada yang sampai mengeluh karena dalam sebulan kuotanya itu bisa sampai 700-800 ribu hanya untuk pendidikan anaknya. Belum lagi mengenai materi pembelajaran. Biasanya pelajaran-pelajaran itu diajarkan di sekolah oleh gurunya. Lalu pelajaran itu diajar di rumah. Orang tua yang tidak bisa matematika berteriak karena susah untuk mengajar anaknya. Belum lagi kalau itu adalah bahasa asing, bahasa Mandarin, bahasa Jawa untuk anak saya, ataupun bahasa Inggris, itu kadang membuat orang tua yang notabene-nya tidak tahu bahasa itu, kemudian harus membantu anaknya mengerjakan tugas di rumah, itu jadi masalah. Belum lagi ditambah dengan kesibukan orang tua di dalam pekerjaannya. Kalau orang tua bekerja, terus bagaimana pembelajaran? Mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua, mereka merasakan bahwa pembelajaran di masa COVID-19 ini serba sulit. Bahkan saya melihat ada seorang rekan hamba Tuhan yang hari-hari ini harus memberi waktu untuk mengajar anak-anak di satu kota karena anak-anak yang sudah kelas 4 SD itu belajar membacanya itu masih mengeja, belum membaca dengan lancar. Berhitungnya juga, dasar-dasar berhitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu juga belum lancar untuk anak kelas 4. Ini menjadi masalah dalam pendidikan. Itu untuk anak SD. Bagaimana dengan anak SMP, SMA, mereka yang masa-masa di mana mereka bertumbuh, mereka bisa belajar untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, mereka juga belajar untuk berorganisasi. Mereka tidak bisa melakukan itu karena kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah. Kita semua menghadapi hal yang sama berkenaan dengan pendidikan di masa sekarang. Ketika saya berdiskusi, berbincang-bincang dengan beberapa orang tua murid, di masa ini ada satu hal yang menjadi keluhan. Yang menjadi keluhan orang tua berkenaan dengan pendidikan anak-anak, yakni peran guru. Bagaimana atau metode apakah yang mereka gunakan untuk mendidik, membimbing anak-anak di masa sulit ini? Kalau polanya sudah berubah dari dari sekolah ke rumah, sekarang bagaimana peran mereka? Saya betul-betul merasakan hal ini. Karena setiap hari pagi hari sudah harus melihat di grup WA sekolah, guru hanya memberikan tugas dari buku tema 1 halaman 10 sampai halaman 20. Silahkan dibaca, kemudian dikerjakan tugasnya. Dan Bapak Ibu, nanti jam 9 malam tugas sudah harus dikumpul. Dan setiap hari seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu bahwa anak-anak ketika diajar di rumah, kalau itu adalah papahnya, itu adalah mamahnya, kadang mereka ngambek. Guru yang
biasanya normalnya guru yang membimbing mereka sekarang tidak membimbing. Mereka hanya mengawasi, mengontrol lewat WA, dan mereka tidak tahu bagaimana pergumulan yang sesungguhnya di rumah. Ini memang masa yang berat. Ini memang masa yang sulit. Tapi kita tidak bisa banyak berharap selain daripada berusaha supaya di masa sulit ini anak-anak kita mereka tetap belajar. Walaupun itu mungkin sedikit, tapi mereka belajar dan mereka bisa ikuti perkembangan yang ada berkenaan dengan pendidikan mereka. Merenungkan tentang peran guru, maka sesuai dengan tema kita tentang pendidikan, saya merenungkan tentang Yesus sebagai guru agung. Dari Yesus kita perlu belajar bagaimana seorang guru mendidik anak-anaknya, mendidik murid-muridnya. Bahkan di masa sulit, apa yang Yesus buat? Metode pendekatan apa yang dia gunakan? Dan dari metode yang digunakan Yesus, bisakah itu diterapkan di masa sekarang? Di masa sulit? Seperti yang kita alami sekarang. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah guru agung. Cara mengajarnya membuat banyak orang yang kagum dan heran karena ia mengajar tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ia mengajar dengan penuh kuasa Allah. Pengajaran Yesus atau ketika Yesus mengajar, dia sangat diakui. Tapi bagaimana pendekatannya? Pendekatannya pun tidak kalah hebatnya. Dalam kitab Yohanes pasal 21 ini, ada dua pendekatan yang bisa kita pelajari berkenaan dengan pendidikan. Jadi pendekatan Yesus dalam mendidik murid-muridnya. Kita perhatikan di sini bahwa pendekatan Yesus ini sangat dekat sekali dengan dunia pendidikan. Karena di ayat yang ke-1, ayat yang pertama dari pasal 21 ini adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kata murid ini mengingatkan kita tentang seorang yang belajar dari seorang guru. Karena itu ketika memperhatikan hal ini, kita bisa melihat bagaimana metode yang digunakan Yesus untuk mendidik muridnya yang unik. Kalau melihat bagian ini, kita juga akan bertanya, uniknya itu ada di mana? Uniknya adalah murid-murid Yesus adalah orang-orang tua. Mereka bukan anak-anak lagi, mereka bukan orang-orang remaja atau pemuda, tapi mereka adalah orang tua. Kelas belajarnya bukan di sekolah yang tertutup atau di sekolah di sebuah ruang kelas khusus, tapi metode belajarnya. Kelasnya itu ada di dalam kehidupan nyata, di tempat di mana murid itu beraktivitas. Kemudian, kalau melihat di ayat 2, dari nama-nama yang disebutkan mengenai murid-muridnya di sini, kalau kita teliti lebih dalam, mereka adalah pribadi yang unik. Mereka adalah pribadi yang bersemangat. Mereka adalah pribadi yang ingin cepat untuk meniru, walaupun itu sering gagal seperti Petrus. Atau mereka adalah murid-murid yang mau untuk meyakini sesuatu hal, tapi itu harus ada pembuktian dulu, seperti Thomas. Atau seperti Nathanael yang bertanya, adakah sesuatu yang baik dari Galilea? Dia adalah murid yang unik karena untuk belajar dia akan tanya, itu memang baik atau tidak? Kalau itu tidak baik mungkin dia tidak akan melakukannya. Dia berpikir untuk berpikir, bertanya, baru mengambil sebuah keputusan. Belum lagi, ditambah lagi dengan Zebedius,
Dua anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka itu adalah murid-murid yang temperamental. Ketika Yesus ada di Samaria, orang-orang Samaria menolak Yesus, mereka malah mengancam, kalau bisa kita turunkan api dari langit untuk membakar kota itu. Anak-anak Zebedeus ini juga didukung oleh ibunya yang ambisius. Jadi di situ letak keunikan mereka, dari pribadi mereka yang unik. Dan kalau kita melihat ayat yang ketiga ini, murid-murid itu juga adalah murid-murid yang mudah terpengaruh dengan orang lain. Sebagaimana ketika Petrus mengajak mereka untuk pergi menangkap ikan, mereka kemudian mau pergi juga. Dan kita baca di bagian ini bahwa malam itu ketika mereka menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka tidak menangkap seekor pun. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Yesus dan murid-muridnya, apa yang terjadi di dalam kelasnya Yesus dan murid-muridnya, kita bisa menemukan bahwa apa yang terjadi dengan mereka. Ada sebuah keunikan yang bisa kita lihat bahwa situasi mereka, walaupun berbeda dengan situasi pada masa sekarang ini, tapi kita bisa melihat bahwa ada murid yang diajar dengan keunikan masing-masing, dengan pergumulan hidupnya di dalam pembelajarannya. Dan karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika melihat murid-murid yang pada awalnya dipanggil menjadi murid Yesus yang dipersiapkan untuk menjala ikan, namun setelah Yesus mati, mereka kehilangan arah dan tujuan hidup mereka. Melihat mereka, Yesus datang untuk menolong mereka. Nah, bagaimana Yesus sebagai seorang guru agung, guru yang bijaksana, guru yang baik, itu menolong mereka keluar daripada kesulitan mereka, keluar daripada kegagalan mereka, atau keluar dari pergumulan mereka di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bagian Alkitab ini, ada dua pendekatan yang Yesus gunakan. Yang pertama adalah pendekatan persuasif, dan yang kedua adalah pendekatan personal. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-13 menggambarkan bagaimana pendekatan Yesus, pendekatan persuasif untuk menolong murid-muridnya. Mereka adalah murid yang setia mengikuti Yesus selama 3 tahun setengah. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit kembali, ada sebuah indikasi di dalam diri mereka untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Tugas Yesus sebagai guru adalah membawa mereka kembali kepada tujuan yang semula. Membawa kembali mereka kepada tujuan yang semula, yaitu memiliki hubungan dengan Yesus dan membawa mereka untuk mencapai rencana Allah di dalam hidup mereka. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Yesus berdiri di tepi pantai Danau Tiberias. Yesus mendekati mereka dan mereka tidak tahu. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Apa yang dilakukan Yesus di sini? Murid-murid ketika mereka kehilangan arah dalam kehidupan mereka, guru datang kepada mereka, kemudian bertanya kepada mereka tentang kebutuhan mereka.
apa yang mereka perlukan. Konteks di sini adalah lauk pauk. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus bertanya dan mereka menjawab tidak ada, maka Yesus memberi solusi yang pasti. Kata Yesus kepada mereka di ayat yang ke-6, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Seorang guru tidak hanya bertanya, tapi memberi solusi. Memberi solusi yang pasti. Karena solusi yang diberikan akan memberikan pertolongan bagi murid-muridnya. Kemudian ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Perhatikan di sini, ketika mereka sampai di darat, mereka melihat di atasnya api arang, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kemudian Yesus minta beberapa ikan dari mereka, ikan yang baru ditangkap. Artinya bahwa seorang guru menyediakan apa yang diperlukan oleh murid. Kemudian dia juga bertanya, apa yang kamu dapatkan? Jadi guru menyediakan dan guru bertanya, apa yang kamu dapat? Dari tugas yang sebelumnya ketika ia memberi solusi, tebarkan jalamu. Dan yang terakhir, dalam pendekatan persuasif ini, ayat yang ke-12-13 kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Dan ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Bagian yang keempat dari pendekatan persuasif itu adalah selain menyediakan, Yesus melayani mereka dengan memberikan roti dan ikan kepada mereka. Kalau Yesus membuat sarapan dan mengajak mereka bersama-sama makan, di dalam kehidupan orang Israel pada zaman dulu, makan bersama itu sebagai sebuah tanda persahabatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana metode pendekatan Yesus untuk menolong muridnya, dari metode persuasif ini kita akan tahu bahwa ketika murid mengalami kesulitan, guru akan menolong muridnya untuk menemukan jawaban atas persoalan hidupnya atau atas kebutuhannya. Caranya bagaimana? Dengan bertanya, dengan memberi solusi, dengan menyediakan jalan keluar dan melayani mereka. 4 hal. Dengan bertanya, dengan memberi solusi, menyediakan jalan keluar, melayani mereka, dan bertanya, memberi solusi, menyediakan, dan yang terakhir memberikan, menyediakan kebutuhan mereka dan menyediakan apa yang mereka perlukan. Bukankah ini harus dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya? Ini menunjukkan bahwa ini guru yang aktif, bukan guru yang pasif. Guru yang mau menolong muridnya, guru yang mau mengangkat muridnya, guru yang mau mengangkat mereka keluar dari kesulitan mereka dan kegagalan mereka, mau mengangkat mereka, bukan pasif. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ketika memikirkan tentang sikap guru yang pasif ketika hanya memberi tugas melalui grup WA kepada murid dan minta mereka kerjakan tanpa penjelasan babi bu, atau hanya memberikan link YouTube kemudian bagi mereka itu sudah selesai, itu kadang-kadang saya merenungkan bahwa guru seperti tidak mau mengambil peran yang lebih besar untuk menolong anak
anak didiknya di masa sulit, di masa seperti ini. Bagaimana dengan orang tua ketika tugas itu diserahkan kepada orang tua? Kira-kira orang tua bisa melakukan pendekatan ini dengan mendekati anaknya, bertanya, menjawab mendengarkan kebutuhannya, memberikan solusi, memberikan jalan keluar sepengetahuannya, kemudian dengan kesabaran melayani mereka? Atau memang kalau ini adalah pendidikan di gereja, bagaimana seorang pemimpin dia bisa melihat kehidupan jemaatnya, bertanya mengenai kehidupan mereka, memberi solusi bagi mereka, menyediakan jalan keluar dan melayani mereka. Bukankah ini yang harus kita lakukan? Kalau kita mau melihat bahwa kita mau mendidik murid-murid, kita mau mendidik mereka, mau untuk membangun kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ketika hari-hari ini program vaksin berjalan, saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk ikut ambil bagian terlibat, menolong mereka, bertanya siapa yang belum vaksin. Setelah itu mendata, setelah data dikumpulkan mencari informasi di mana ada tempat penyelenggaraan vaksin. Setelah dapat informasi disampaikan kepada mereka, jadi memberikan kepada mereka solusi, memberikan pada jalan keluar, lalu kemudian bisa menolong mereka, melayani mereka sampai mereka benar-benar mendapatkan vaksin. Baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Saya bersyukur bahwa ada orang di masa sulit, ada orang-orang yang di masa sulit ini memerlukan pertolongan dan kita perlu menolong mereka. Baik itu sebagai guru di sekolah, guru di rumah, atau guru di gereja. Melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Pendekatannya ya pendekatan persuasif. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Guru seperti ini akan mudah dikenal karena dia guru yang unik bagi murid-muridnya. Sebagaimana yang terjadi pada murid-murid Yesus. Ketika Yesus tidak banyak berbicara tapi banyak berbuat, mereka mengenal bahwa itu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan personal. Kalau kita melihat di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Melihat apa yang terjadi pada Petrus. Petrus mengalami kegagalan dalam hidupnya. Kegagalan ketika dia menyangkali Yesus. Tapi perhatikan di sini. Yesus tahu kegagalannya dan Yesus datang untuk memulihkannya. Kalau memperhatikan ayat 15, 16 dan 17. Yesus bertanya kepada Petrus. 2 kali Yesus menggunakan kata, apakah engkau mengasihi aku dengan kata agapau? Petrus menjawab Yesus dengan kata phileo. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih Allah? Petrus menjawab bahwa aku mengasihi Yesus dengan kasih persaudaraan. Sampai yang ketiga, Yesus menggunakan kata, apakah engkau mengasihi aku dengan menggunakan kata phileo. Dan Petrus menjawab, aku mengasihi engkau dengan kasih phileo, kasih persaudaraan. Dan pada tahap ini kita membaca di Alkitab bahwa sedihlah hati Petrus dan dia menangis karena Yesus menanyakan hal itu. Apa maksudnya bagi kita ketika kita berbicara ini dalam konteks pendidikan? Bapak Ibu, guru itu punya standar yang tinggi. Kadang guru menuntut sesuatu yang lebih dari murid-muridnya dengan standarnya yang tinggi itu. Tetapi Bapak Ibu, melihat ini, guru perlu untuk menurunkan standarnya sesuai dengan kemampuan murid. Jangan sampai guru menuntut terlalu berlebihan dan akhirnya murid tidak mampu melakukannya. Kita perhatikan di sini bahwa Yesus kemudian menurunkan standarnya untuk bisa menyelami apa yang ada di dalam hati Petrus sesuai dengan kemampuannya. Jadi, metode pendekatan Yesus dalam mendidik muridnya yang unik adalah ketika dia melakukan pendekatan personal,
dia bisa melihat bagaimana kemampuan murid itu. Hal yang kedua daripada pendekatan personal ini adalah ketika Yesus memulihkan panggilan Petrus. Apa yang terjadi di sini? Kalau pada panggilan pertama, Yesus memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia, tapi ia gagal. Di sini kita melihat bahwa Yesus memanggil Petrus untuk menggembalakan domba Allah. Dan apakah dia akan gagal lagi? Ketika Yesus memanggil, Yesus menegaskan kepada Petrus untuk ikutlah aku. Dan penegasan ini diteguhkan dengan bagaimana cara Petrus akan memuliakan Yesus. Kita melihat di sini bahwa Petrus kemudian menjadi seorang yang benar-benar mengikuti Yesus dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, bahkan sampai akhir hidupnya. Dia mati di kota Roma, mereka mau menyalibkan dia dengan posisi kepala di atas, dia minta supaya dia juga disalibkan, tapi dengan posisi kepala di bawah. Artinya bahwa pendekatan ini berhasil mengubah kehidupan murid. Dari yang gagal, yang tidak percaya diri, yang kehilangan arah dan tujuan, menjadi murid yang akhirnya kembali diteguhkan, dikuatkan dalam kehidupannya dan dalam panggilan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang melakukan dua metode pendekatan ini dalam mendidik. Kalau di rumah orang tua mendidik anak-anaknya, kalau di sekolah guru mendidik muridnya, kalau di gereja hamba Tuhan, pengurus gereja membantu untuk mendidik jemaat Tuhan, supaya kehidupan mereka, kalau mereka ada dalam kehidupan yang terpuruk, mereka bisa bangkit lagi dan melihat hari depan yang lebih baik, karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka, dan Tuhan menolong mereka. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara yang melakukan kedua hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kami renungkan pada malam hari ini. Tuhan tahu akan kehidupan semua jemaat Tuhan dengan pergumulan kehidupan mereka, terutama pergumulan dalam pendidikan, baik itu pendidikan di rumah, di sekolah, dan di gereja. Kami berdoa Tuhan, kalau kami adalah murid Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus memberi hikmat kepada pengajar-pengajar kami, sehingga mereka meneladani Yesus di dalam pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan kuasa kepada mereka, dan pelayanan mereka akan menolong lebih banyak murid untuk bangkit dari kegagalan mereka, untuk kembali kepada tujuan yang Tuhan tetapkan atas hidup mereka, dan hidup mereka dibaharui untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.